ya, mari kita sama-sama sungguh-sungguh beribadah. Dan juga jangan cuma menonton, mari kita sama-sama penyembahan, kita naikkan pujian bersama-sama, oke? Mari kita naikkan pujian. Kasih-Mu yang mulia, di atas langit, di atas langit.
Tuhan, terima kasih Bapak buat kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih untuk apapun itu Tuhan. Terima kasih kalau kami masih bisa berada di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini yang sungguh-sungguh. Yesus, terima kasih. Ku hanya kan
Terima kasih Bapak buat kesempatan hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus karena yang terbaik. Terus sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau rapi dengan kami Tuhan. Kiranya Kau memberikan yang terbaik Tuhan. Supaya apa yang terjadi, apa yang akan difirmankan dapat ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom rekan-rekan remaja, gimana kabarnya pada siang hari ini? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita. Puji Tuhan, kita akan belajar merenungkan firman Tuhan di dalam Matius 3 ayat yang ke-16 dan 17. Akan bacakan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sambung di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan. Bulan lalu kita belajar tentang siapa itu Allah Bapa, siapa itu Allah Anak, siapa itu Allah Kudus. Nah, kita pun akan mempelajari yang sama, tapi khusus pada saat ini kita belajar tentang Allah Tritunggal. Jika kita memperhatikan pada konsep atau pada teks ini yang tadi dikatakan di dalam Matius 3 ayat 17, kita memperhatikan bahwa Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu dikatakan Allah Anak sedang dibaptis. Siapa itu Allah Anak? Yaitu Yesus Kristus. Tadi Bapa mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu dikatakan anak sedang dibaptis, lalu Allah Roh Kudus turun ke atas Yesus. Nah, poin penting yang perlu kita perhatikan di sini adalah di sini kita bisa memperhatikan tiga pribadi Allah terlihat secara langsung. Ya kan? Yang pertama tadi dikatakan Allah Bapa adalah Bapa kita yang banyak bekerja di dalam perjanjian lama. Nah, poin penting di sini adalah bahwa dikatakan tadi Allah Bapa berkata kepada anaknya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu dia membaptis dan dia mencurahkan Roh Kudusnya. Kalau kita memahami bahwa sama seperti hal yang kita pelajari bulan lalu, kita bukan menyembah tiga Allah, tapi satu Allah, ya kan? Kalau dikatakan Bapa itu bukan anak. Anak itu bukan Roh Kudus itu bukan Bapa, tapi Bapa itu adalah Tuhan, Anak itu Tuhan, ya kan? Roh Kudus itu Tuhan, satu hakikat, tiga pribadi tapi satu hakikat. Misalnya nih, contoh negara kesatuan Indonesia ini, ya kan? Negara kesatuan Indonesia ini. Ada berapa di dunia ini yang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia? Hanya ada satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kira-kira kita memperhatikan ada berapa pribadi di dalamnya? Ada lebih kurang 250 juta pribadi. 250 juta pribadi, tapi dia tetap menjadi satu nama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contohnya lagi begini, dikatakan sebuah keluarga, ya kan? Kalau ada itu dikatakan suami dan istri. Nah, ketika suami dan istri dikatakan itu mereka menyatu dari dua pribadi menjadi suatu hakikat, yaitu ketika menjalin hubungan pernikahan, maka mereka dikatakan bukan lagi menjadi dua, tapi sudah menyatu, tapi sudah menjadi satu daging, satu kesatuan. Misalnya di dalam sains dikatakan begini, jika 1 ditambah 1 berapa hasilnya? 3, ya kan? 1 ditambah 1 tambah 1, 3. Nah, banyak orang mengatakan kan, berarti kalau kita menyembah kepada Allah kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, berarti 1 tambah 1 tambah 1. Kan jawabannya 3. Ya benar, ini menjadi bahwa ini menunjukkan tiga pribadi mereka, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi pernah nggak kita berpikir 1 dikali 1 jawabannya sama dengan 1.
ya kan? Pernah nggak berpikir, oh iya, 1 dikali 1 kali 1 jawabannya adalah 1. Nah, ini membuktikan bagaimana tentang hakikat dari Tuhan itu sendiri. Walaupun mereka berbeda-beda, walaupun mereka 3 pribadi, tapi tetap hakikatnya adalah satu kesatuan, ya kan? Contohnya lagi misalnya Trio Lestari, kita pernah mengenal Trio Lestari yang personilnya Glenn Fredly, Tompi, satunya lagi Sandi Sandoro. Kalau kita bisa memperhatikan di sini, ya kan? Mereka yang dikenal dengan apa, sebutan apa? Trio Lestari. Mereka 3 pribadi, tapi punya satu kesatuan di dalam tubuh Trio Lestari. Sama hal seperti yang saya katakan tadi, Indonesia ini menjadi suatu negara satu kesatuan, ya kan? Satu-satunya di dunia, hanya ada di dunia ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi pribadi yang ada di dalamnya lebih dari 250 juta pribadi. Nah, bisa nangkap sampai di sini. Nah, sama halnya dengan demikian Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dikatakan di sini bahwa Allah Bapa dan Roh Kudus, sama seperti yang tadi katakan bahwa Allah berkata kepada anaknya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu dia mengaruniakan Allah Roh Kudus turun ke atas Yesus. Nah, poin pentingnya di sini kita melihat 3 pribadi Allah. Yang pertama, Allah Bapa adalah Bapa kita yang banyak bekerja di dalam perjanjian lama. Kalau kita memperhatikan di dalam perjanjian lama, gelar dari Bapa itu adalah Tuhan Allah. Nah, di dalam perjanjian lama, makanya kita di dalam perjanjian lama kita nggak pernah menemukan penamaan yang namanya Yesus disebutkan di sana, ya kan? Tapi apakah ketika misalnya penciptaan Kejadian 1 ayat 26 ayat 27 antara itu dikatakan, baiklah marilah kita menciptakan mereka sesuai dengan gambar dan rupa kita. Ada kata kita di sana. Berarti hubungan ketika mereka ketiganya ini nggak pernah terpisah, baik di dalam penciptaan pun, di dalam penebusan pun, baik di dalam karunia Roh Tuhan pun, mereka nggak pernah pisah, mereka tetap menyatu. Nah, dikatakan di sana, baiklah kita menciptakan mereka sesuai dengan gambar dan rupa kita. Di sana ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Roh Allah di sana yang menciptakan manusia. Tapi di sana pada perjanjian lama itu lebih banyak menekankan bagaimana peranan Bapa yang lebih banyak bekerja di dalam perjanjian lama. Kalau kita memperhatikan dalam perjanjian lama, Allah Bapa itu lebih banyak bekerja di dalam perjanjian lama. Misalnya ketika Abraham, dia nggak pernah langsung menyebut bahwa Yesus, ya kan? Dia menyebut Bapa, dia menyebut Tuhan, dia menyebut, kalau dalam bahasa Ibrani itu banyak, ada Adonai, ada Elohim, ya kan, ada Yahweh. Baik itu masih pembahasan selanjutnya nanti tentang penamaan dari Allah sendiri. Banyak nama-namanya. Nah, tapi di sana kita bisa melihat bagaimana peranan Bapa itu lebih banyak, baik itu dalam penciptaan, baik itu bagaimana memilih bangsa Israel menjadi bangsa yang umat pilihan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong umatnya, ya kan? Bagaimana bagaimana Bapa itu sendiri mengutus umatnya, mengutus misalnya Daud untuk mengutus Yusuf dan lain sebagainya. Bagaimana kita melihat bagai karya-karya atau peranan Bapa lebih luas, lebih banyak. Nah, yang kedua dikatakan Allah Anak, Allah Yesus yang menyelamatkan kita. Nah, ini peranan Yesus di dalam perjanjian baru. Kita bisa memperhatikan di sana banyak sekali peranan Yesus yang kita lakukan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Bahkan dia menyelamatkan, dia menebus. Tapi yang poin terpenting adalah bahwa di dalam perjanjian baru itu banyak sekali yang mencakup tentang bagaimana fokus utamanya adalah pribadi Yesus sendiri. Bagaimana di sana dikatakan semua cerita tentang aliran tentang Yesus, ya kan? Bagaimana dari Matius mereka mau menyampaikan tentang perjalanan Yesus, riwayat Tuhan Yesus, kehidupan Tuhan Yesus, matinya, mulai dari lahir, ya kan, lahir, pelayanan, melakukan mukjizat, didera, disiksa, mati di atas kayu salib, baru dia dikuburkan, baru dia bangkit, baru dia naik ke surga dan lain sebagainya. Di situ banyak berbicara tentang bagaimana Yesus sendiri, yaitu bagaimana bagaimana Yesus sebagai Allah itu yang lebih banyak melakukan karya. Nah,
Yang ketiga dikatakan Allah Roh Kudus adalah Allah yang melanjutkan misi keselamatan dalam hidup manusia. Nah, ini yang penting. Allah Roh Kudus adalah Roh Allah yang melanjutkan misi keselamatan dalam hidup manusia. Allah menjanjikan bahwa aku akan mengutus, setelah Yesus bangkit dari antara mati, dia dikatakan aku akan mengutus rohku yang kudus, yaitu Roh Kudus, untuk menghibur mereka, untuk memberi kekuatan kepada mereka, dan untuk memberi keyakinan kepada mereka. Sama hal yang demikian yang kita alami saat ini di zaman ini, ya kan? Makanya tadi perhatikan di dalam perjanjian lama itu lebih banyak peranan Bapa, ya kan, Allah Bapa. Baru yang berikutnya di dalam zaman Yesus itu lebih banyak peranan Allah, yaitu Yesus, Tuhan Yesus. Nah, dan di zaman kita saat ini setelah Yesus bangkit, setelah Yesus naik ke surga, dikatakan itu adalah masa-masa di mana pribadi Roh Kudus yang lebih banyak berkarya dalam kehidupan kita orang percaya, yaitu bagaimana kita menjadi percaya kepada Tuhan. Itu adalah karya Roh Kudus. Ketika kita mengalami sukacita, ketika kita mengalami duka cita, ketika kita mungkin tawar hati, ketika kita mengalami kelemahan, ya kan, kita dirundung sedih dan lain sebagainya, maka Roh Kudus datang. Yaitu siapa Roh Kudus itu? Yaitu daripada pribadi Allah itu sendiri, yaitu pribadi Roh Kudus, peranan dari Allah itu sendiri. Dia datang untuk menghibur kita, menguatkan kita, meyakinkan kita bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Tuhan itu ada untuk memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan itu ada untuk menopang kita. Dan Roh Kudus inilah yang menguatkan, meyakinkan kita dan menghiburkan kita dalam setiap permasalahan kita. Kenapa? Kita nggak melihat lagi di mana itu Yesus dan bagaimana itu Yesus dan lain sebagainya. Tapi kita bisa percaya ini dengan kita bisa percaya sama Tuhan Yesus, kita membaca Alkitab dan lain sebagainya. Itu bukan karena kebiasaan kita, bukan. Tidak semua orang bisa yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus kalau bukan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Makanya ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, menurut kamu aku ini siapa? Kata Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Lalu Yesus berkata, berbahagialah engkau Petrus, bukan kamu yang mengatakan itu, tapi Bapa yang di surga yang telah menyatakan kepadamu. Nah, sama halnya dengan kita. Kita percaya saat ini kepada Tuhan, kepada Yesus, bahwa karena ada Roh Allah, yaitu ada Roh Kudus yang menghibur kita, yang menguatkan kita, yang terlebih yang memateraikan kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Nah, jadi kalau poin penting bagi kita yang perlu kita renungkan bahwa jadi Bapa itu bukan anak, oke? Ya kan? Bukan Bapa itu bukan anak, Bapa itu bukan Roh Kudus. Nah, anak itu bukan Bapa, anak itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan Bapa dan Roh Kudus itu juga bukan anak. Mereka masing-masing berbeda secara pribadi, tapi satu di dalam hakikat, ya. Perhatikan, mereka masing-masing berbeda secara pribadi, ya kan? Tetapi dalam satu hakikat, yaitu dalam satu hakikat Allah. Nah, semua sifat Allah ada di dalam pribadi Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi semua sifat Allah, semua sifat keilahian yang dimiliki oleh Allah itu ada di dalam Bapa, di dalam Anak, ya kan? Di dalam Roh Kudus. Apa itu sifatnya? Yaitu bagaimana kemahakudusannya, ya kan? Bapa itu kalau kita di dalam perjanjian lama, bagaimana tentang kekudusan umat Israel, umat pilihan ketika mereka datang mau menyembah Tuhan. Sama di dalam perjanjian Yesus pun, dalam peranan Yesus pun bagaimana dia mendamaikan, bagaimana peranannya dia sama-sama memiliki kekudusan yang tinggi. Sama juga dengan Roh Kudus. Nah, jadi sifat-sifat Allah ini ada di dalam kehidupan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu mereka sama-sama memiliki sifat Maha Kudus. Yang berikutnya adalah mereka sama-sama memiliki sifat apa aja? Maha Kuasa, ya kan? Mereka memiliki sifat apa? Maha Hadir dan juga Maha Tahu. Nah, baik itu Bapa, Anak dan Roh Kudus, mereka sama-sama memiliki kemahakudusan, Maha Tahu dan Maha Hadir, dan juga Dia Maha Kuasa.
Coba perhatikan kalau teman-teman baca di dalam perjanjian lama bagaimana kemahakuasaan Tuhan membela umatnya, sama contoh seperti Musa, ya kan? Tuh Allah melakukan 10 tulah itu hal yang luar biasa kan? Ya hal yang luar biasa kan, siapa orang yang pernah melakukan yang demikian yang pernah dibuat oleh Musa? Kalau bukan campur tangan Tuhan. Itu membuktikan bagaimana kemahakuasaan Tuhan. Dikatakan bagaimana Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular. Tapi orang Mesir juga bisa, tongkatnya juga menjadi ular. Tapi yang hebatnya, ular yang dilakukan oleh Musa itu dimakan sama tongkat yang Musa yang menjadi ular itu memakan ular yang ada orang Firaun. Sampai yang terakhir bagaimana kematian anak sulung. Nah, dan kita bisa memperhatikan juga bagaimana kemahakuasaan Yesus. Yesus bisa menyembuhkan orang. Mungkin ada manusia atau ada orang nabi-nabi palsu, mungkin mereka bisa menyembuhkan orang, ya kan, menyembuhkan sakit dan lain sebagainya. Atau misalnya melakukan hal-hal yang spektakuler. Mungkin ada orang-orang, ada manusia yang demikian, ya kan. Tapi yang penting adalah apa yang dilakukan Yesus yang nggak bisa dilakukan oleh manusia lainnya. Yesus mati, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga, ya kan. Dia mati dan dia mampu mengalahkan maut. Itu yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia adalah satu-satunya Allah yang sejati. Siapa manusia yang pernah di dunia ini, siapa orang kaya sekalipun, bahkan orang yang hebat sekalipun, baik itu di zaman dulu, baik siapa Firaun dan lain sebagainya, mereka semua mati. Gak ada yang bangkit lagi dari antara kematian. Tapi kita bisa memperhatikan Yesus bisa dia menjadi satu-satunya manusia dan Allah yang benar-benar dia menunjukkan bagaimana sejatinya dia 100% hadir di dunia ini menjadi Allah dan dia 100% menjadi manusia, ya kan. Dia melewati kematian tapi dia menunjukkan bagaimana keilahiannya, kealahannya, dia bangkit dari antara kematian dan lain sebagainya tentang bagaimana kemahakuasaan. Nah, yang ketiga, untuk itu kita harus berdoa dalam nama ketiga pribadi ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Kita harus berdoa dalam nama ketiga pribadi Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanya kalau kita dikatakan di sana di dalam yang poin terakhir yang penting kita renungkan adalah Tuhan itu gelarnya di dalam perjanjian lama Bapa, Yesus itu gelarnya Anak, kan? Kristus atau yang diurapi itu gelarnya Roh Kudus, sehingga dalam Yohanes 14 ayat 14 setiap akhir doa kita harus menyebutkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Puncak esensi tertingginya adalah bagaimana kita percaya sama Tuhan Yesus, karena di dalam Tuhan Yesuslah ada keselamatan. Makanya dikatakan di sana Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga mengaruniakan anak yang percaya, yaitu siapa anaknya? Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dikatakan juga bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada diberikan kekuasaan satupun untuk bisa selamat kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, jadi ketika kita mengakhiri, kita berdoa, kita menyebutkan terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dan terima kasih dan lain sebagainya, jangan sampai kita lupa untuk memperkatakan bahwa dalam nama Bapa, sama seperti yang dikatakan dalam Matius 28:19 tadi, dikatakan janganlah karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi di sini kita bisa mengerti dan memahami poin pentingnya masing-masing, bagaimana peranan mereka masing-masing, ya kan? Bagaimana kita bukan menyembah tiga Allah, bukan, kita menyembah satu Allah yang memiliki tiga pribadi, ya kan? Dan kita juga merenungkan bahwa kita manusia yang terbatas ini, pemikiran kita yang terbatas ini nggak mampu untuk menyelami, mengetahui keberadaan Allah yang sungguh luar biasa, yang cukup luas, ya kan? Kalau seperti katakan tadi, kita ini ibarat sebuah gelas, kita ini ibarat kita ini ibarat sebuah tandon. Kita pengen menampung lautan yang begitu luas, samudra yang begitu luas, danau yang begitu luas, dan sungai atau dan sebagainya yang begitu luas. Kita nggak bisa menampung semuanya, segala air yang ada di muka bumi ini, sedangkan kita hanya sebuah tandon. Tapi yang dikatakan di dalam Ulangan 29:9 tadi katakan
apa yang menjadi bagian kita yang sudah Tuhan singkapkan kepada kita harus pelajari, ya kan? Kita belajar dari sejarah-sejarah Alkitab, bagaimana kehidupan orang Israel. Kita belajar bagaimana kasih karunia Tuhan. Kita belajar bagaimana pengorbanan yang Tuhan sudah berikan. Dan yang penting adalah kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan, bagaimana nanti puncaknya harapan baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita pada kekekalan kita masing-masing. Jadi biarlah dalam firman Tuhan di siang hari ini bisa memberkati dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat siang hari ini Engkau masih memberkati, melindungi dan melimpahkan kami dengan syukur. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di siang hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang semakin mencurahkan dalam kehidupan kami, mengajarkan kami tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga kami semakin mengerti dari setiap firman-firman Tuhan. Kami tidak mampu dengan pikiran, logika kami sendiri untuk mengenal Tuhan, tapi kami bisa memahami rencana-Mu Tuhan ketika Roh Kudus-Mu ada di dalam kehidupan kami, menuntun, menghibur, dan memberikan kekuatan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Hai guys, jangan lupa ya tetap ikuti ibadah remaja minggu depan. Nah, teman-teman bisa akses di YouTube Genji Teen GPPS Jember. Stay connect with us ya. Nah, bagi kamu teman-teman yang belum subscribe YouTube Genji, yuk kami berharap kalian bisa subscribe YouTube ini agar kalian mendapat info terbaru mengenai ibadah Genji. Dan bagi teman-teman yang belum follow Instagram Genji, yuk sama-sama kita follow Instagram Genji agar sama-sama kita mendapat info terbaru seputar ibadah Genji. Kami mengucapkan welcome home bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah Genji. Kami berharap kalian bisa bersama-sama bertumbuh dengan kami, sama-sama kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, sekian pengumuman dari kami pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, diberkati firman Tuhan kan? Amin. Jangan lupa minggu depan kita tetap ada ibadah pukul 10.45 di YouTube channel Genji. Dan juga tolong diisi ya pendaftaran data dirinya di web Genji. Jangan lupa ya minggu depan ada perjamuan kudus di gereja. Dan nanti malam ada kuis pada pukul 8 malam. Dan kita juga ada CG pada setiap hari Jumat pukul 6 sore. See you all and God bless you.